Baik, shalom. Sekali lagi katakan kiri kanan dulu, shalom. Haleluya. Puji akan nama Tuhan, kita bersyukur buat Tuhan yang baik, yang dengan setia menolong kita semua. Sampai hari ini tentu kita mengatakan bahwa kalau bukan Tuhan, maka kita tidak akan bisa ada sampai hari ini. Kita ada hari ini karena bukti penyertaan Tuhan. Nah memang sebelum saya akan berkhotbah, saya kembali katakan bahwa memang dalam hari-hari atau minggu ini kita cukup mengalami banyak hal tentu dalam setiap pribadi masing-masing ataukah dalam rumah tangga saudara. Saudara mungkin akan mengatakan, nah beta punya terlalu banyak pergumulan ini. Tapi sekali lagi ingin saya teguhkan kembali bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan selalu menepati janjinya. Dia yang selalu menyertai kita semua dan dia tidak pernah kecewakan kita semua. Nah baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar kembali di dalam pelajaran yang kemarin sudah saya sampaikan terkait dengan kata menjaga hati. Teks yang kemudian saya ambil kemarin dalam dalam kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah saya ingin baca dalam satu terjemahan dikatakan begini. Yang terutama sekali jagalah hatimu karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Dan kalimat yang mengatakan jagalah hatimu karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Dan kata pengaruh kemudian saya hari ini bicara dengan satu topik mengendalikan hati. Kita satukan dan mengatakan sama-sama dari hati ini sambil katakan kepada pribadi mengendalikan hati. Kemarin saya bicara kata menjaga hati. Hari ini saya ingin bicara mengendalikan hati. Ada orang mengatakan begini, sekalipun kepala panas, kemudian hati harus tetap tinggi. Nah, mengapa? Karena bila kepala panas dan hati pun panas, maka saudara akan mencabik-cabik siapapun di depan. Tapi kalau kepala panas, hati dingin, maka hati yang dingin itu akan mengendalikan pikiranmu. Mengendalikan apapun yang ada di kepala saudara. Sehingga dengan demikian maka penting bagi kita semua hari ini agar supaya hati ini dikendalikan. Karena kalau kita tidak dapat mampu mengendalikan hati, maka tentu efeknya sangat besar. Kita akan coba lihat sedikit dari satu kisah menarik dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-6. Di sana bicara tentang seorang yang namanya Kain. Dikatakan begini, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas? Lalu kalimat sambung dengan dua kata yang dikatakan, dan mukamu muram. Jadi mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Karena hati yang panas mempengaruhi penampilan kita. Coba Bapak Ibu Saudara sedikit merenungkan masa-masa hatimu panas. Dan coba saudara renungkan masa-masa kepalamu pun juga panas. Bukan kepala sakit ya. Pikirkan dua hal ini. Kepala sudah panas. Tentu pikiran saudara semua menjadi galau semua di sana. Muncul dengan hati juga yang panas. Dan saudara coba bayangkan dalam situasinya.
Kain, Tuhan mengatakan, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Hati yang panas tentu mempengaruhi penampilan kita. Dan karena itu dikatakan begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang panas, tanda sakit sedang menunggumu. Jadi hati kita penting untuk dikendalikan. Apa yang perlu kita ketahui tentang hati? Saya ingin menyampaikan begini. Pertama, hati manusia dikatakan bahwa ibarat pusat pengendalian sikap. Jadi sikap saudara, kemarin saya sudah katakan bahwa buah dari hati yang baik terpancar dari kata dan sikap. Dan karenanya dikatakan juga bahwa pohon itu dikenal baik dan juga tidak baik selalu dari buahnya. Kemarin sudah saya katakan, sikapmu atau hatimu lagi baik dan tidak baik akan keluar dua hal, perkataan, perbuatan. Kita sedang lagi ramai menyaksikan sebuah perkara yang hebat, yang orang selalu cenderung bicara Sambo, Sambo, Sambo. Dan saya amati beberapa orang sedang mengatakan apa motifnya. Karena dikatakan motif ada hubungannya dengan sikap hati. Dan macam-macamlah kemudian orang menerjemahkan persoalan ini. Tapi saya hanya bisa dapat mengatakan bahwa sikap hati mempengaruhi perkataan, perbuatan. Karena dikatakan bahwa hati menjadi pusat pengendalian sikap. Kemarin saya katakan hati menjadi pusat pengendalian atau hati menjadi pusat intelek. Nah, kita juga mengatakan bahwa dari sikap hati atau dari hati keluar perintah. Dari hati keluar instruksi yang biasanya kita jalani dengan patuh. Dan kadang bisa hati memerintah tapi mengeraskan diri untuk tidak mau bertindak melakukannya. Maka muncul apa yang disebut dengan perang di dalam hati. Karenanya ketika hati memerintah dan dilakukan, maka orang katakan dia akan menjalaninya dengan sukacita. Tapi kalau kemudian dia tidak jalan dengan sukacita karena tidak menyentuh hatinya. Karenanya saya ingin katakan mengiring Tuhan jangan dengan pikiran saudara. Karena kalau dengan pikiran saudara, dengan pengalaman saudara, maka membuat saudara akan mengiring Tuhan asal-asalan. Memuji Tuhan pun tidak bisa hanya dengan pikiran kita. Harus itu muncul keluar dari hati kita. Karena kalau tidak, saudara akan menjadi orang yang sedang mengeluarkan perkataan. Keluar dari pikiran saudara muncul perkataan tidak dari hati. Maka membuat saudara akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan biasa saja. Biasanya orang yang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh karena ada semacam kombinasi keluar dari hati apa yang dia tahu dalam pikirannya dengan lagu-lagu yang dia tahu. Dan kemudian kombinasi itu muncul dari pujian, penyembahan yang keluar dari mulutnya. Kadang mungkin bisa saja dari pikirannya tidak bisa hadir sebuah penyembahan lewat kata-kata. Karena dia tidak tahu kalimat itu. Tapi dari hati mampu memerintah untuk bisa menyembah Tuhan dengan benar. Jadi saya bisa katakan banyak opsi kita bisa dapat menyembah Tuhan. Tapi sekali lagi saya lebih menitik beratkan penyembahan kita, pujian, mengiring Tuhan
harusnya bisa keluar dari hati kita semua. Karenanya Paulus banyak menasihati jemaat yang ada di Korintus. Dia katakan, bicara tentang kasih. Karena kasih bukan bicara tentang pikiran. Kasih selalu keluar dari hati. Dan dia katakan bahwa sekalipun kita mungkin memberikan diri untuk dibakar, tapi tanpa kasih tidak ada artinya. Kita mungkin bisa membagi-bagi apa yang kita punyai, tapi tanpa kasih semua seperti gong yang berkumandang dan cana yang bergemerincing. Semua tidak berarti. Jadi artinya hati ini yang sudah tadi saya katakan, dari hati ini mampu melahirkan hal-hal yang dapat mampu menggugah siapapun. Kita perhatikan kembali. Karena hati mencerminkan siapa kita sesungguhnya. Nah, hati tidak bisa berbohong. Namun hati dapat memerintah kita untuk dapat berbohong. Perhatikan ini saudara, hati tidak bisa berbohong. Tapi hati juga bisa memerintah kita untuk bisa berbohong. Hati tidak bisa membunuh dan menyakiti tubuh atau hati orang lain. Tetapi hati juga sanggup menyuruh tangan dan mulut serta sikap untuk membunuh, menyakiti orang lain. Hati, saya bisa mengibaratkan begini. Hati ibarat perangkat lunak yang didesain sedemikian di dalam otak kita. Otak manusia yang juga dapat diprogram untuk bisa mengikuti menurut kehendak kita. Jadi dia bisa diprogram. Karenanya kenapa kadangkala ada luapan emosi yang terdalam. Kenapa ada kepahitan yang kemudian harus ada yang membutuhkan konselor, harus ada yang membutuhkan pendampingan. Karena bicara tentang soal hati. Dan Amsal mencatat itu supaya kita jaga. Dalam konteks teks yang kemudian saya baca tadi, sehingga saya bisa dapat mengatakan pentingnya bagi saya dan saudara untuk mengendalikan hati. Karena kalau tidak dikendalikan hati ini, jadi bukan sebatas lidah yang patut kita kendalikan, tapi paling penting hati ini dikendalikan. Banyak sekali Yakobus mencatat tentang lidah. Tapi dalam konteks ini juga saya ingin penting bagi kita untuk mengendalikan hati ini. Karena dengan mengendalikan hati, maka lidah dan perbuatan juga ikut dikendalikan. Nah, Ayub, dia mengatakan begini, Ayub 5 ayat 2. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dalam pasal 21 kitab Ayub ayat 25 dikatakan begini. Yang lain mati dengan sakit hati. Jadi saya memang dalam bagian-bagian ini kalau kita kemudian coba mengurutkan, menyelidiki berdasarkan konteksnya. Hal-hal ini menarik situasi Ayub. Tapi Ayub kemudian mengutip kata sakit hati. Lalu kemudian dalam pasal yang kelima dikatakan bahwa orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Jadi kalau kita coba menerjemahkan dua ayat ini, maka kita menemukan bahwa bisa saja oleh sakit hati membuat orang bertingkah, membuat orang lain melakukan perbuatan-perbuatan atau orang lain mengambil langkah-langkah yang tidak terhormat. Karenanya tidak salah kalau kemudian sikap-sikap yang tidak terhormat ada yang kemudian bunuh diri. Sekali lagi karena
sakit hati. Kenapa? Tidak dapat mampu mengendalikan hati. Nah, orang percaya patut untuk mengendalikan hati. Karena betapapun berkuasanya hati ini, firman Tuhan mengingatkan kita supaya jaga hati. Dalam konteks yang tadi saya sampaikan, mengendalikan hati. Karena kalau tidak, maka kita akan gagal menjalani hidup ini. Yang berikutnya ingin saya sampaikan, hati ini diibaratkan mata air. Hati ini ibarat mata air. Dan karena mata air, kalau kita bicara mata air, maka sumber air. Dan kalau kita bicara tentang sumber air, maka ketika sumber air itu mengeluarkan air yang bersih, maka tentu semua hal akan menjadi bersih. Tapi kalau air mengeluarkan yang kotor karena dari sumbernya yang kotor, contoh saja, dalam negeri ini ada beberapa sumber air yang ternyata airnya itu tidak bersih karena berkapur. Maka tentu air yang dikonsumsi itu juga kotor karena dari sumbernya yang kotor. Nah sama, hati ini ibarat sumber air. Dan ketika sumber itu kotor, maka akan mempengaruhi semua hal. Sehingga dengan demikian hati ini patut dikendalikan supaya jangan sampai menjadi kotor. Dan catatan penting yang ingin saya sampaikan bahwa hati ini perlu dipersembahkan kepada Tuhan. Karena dasar manusia kita adalah manusia yang berdosa. Dan manusia yang berdosa adalah manusia yang kecenderungan hati ini bisa merantau kemana-mana. Bisa saja dikatakan Alkitab mendua hati. Satu sumber yang bersih, satu sumber yang kotor. Sumber yang bersih ketika kita datang di dalam ibadah dan mendapatkan puji-pujian atau memberikan puji-pujian kepada Tuhan, mendapatkan firman Allah dan membuat hati kita hari ini menjadi hati yang bersih semua ini. Tapi ketika kita keluar sana, kita mendapatkan sumber yang lain yang kemudian diisi di hati kita dan menjadi kembali kotor. Jadi ibarat hati ini dibelah menjadi dua. Satu bersih, satu kotor. Dan untuk itulah maka hati ini perlu dikendalikan. Hari Minggu kemarin sudah saya sampaikan bahwa dasar kehidupan kita manusia ini adalah orang berdosa. Tapi di saat kita mengenal Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan mempengaruhi hati kita. Yang kotor menjadi bersih. Sekalipun mungkin presentasi untuk menjadi lebih baik. Karena Alkitab katakan kita selama di dunia ini belum menjadi sempurna. Nanti kita disempurnakan ketika yang sempurna itu datang. Artinya apa? Selama kita ada di dunia, kita masih berusaha. Kita masih terus berjuang untuk bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Supaya hati kita menjadi hati yang bukan menurut kehendak kita. Tapi hati kita ini dikendalikan oleh Tuhan. Nah, apa yang tadi saya sampaikan, hati ini perlu dikendalikan bukan dengan kekuatan kita. Karena kekuatan kita ini terbatas adanya. Hati kita perlu dikendalikan oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan yang mengendalikannya, maka tentu kita akan berkemenangan. Nah, saya ingin mempertegas begini. Seluruh proses perjalanan selama kita di dunia, khusus dalam proses kita mengenal Tuhan dan mengiring Tuhan, hati kita kepada Tuhan jangan pernah bergeser. Jangan pernah bergeser. Karena hati kita ini bisa bergeser karena orientasi kita yang berubah. Contoh saudara, kalau kita tidak lagi menjadi setia,
ada kemungkinan karena kita telah bergeser orientasi. Bukan lagi kepada Tuhan. Orientasi kita kadang bisa kepada kenyamanan. Dan kalau kita bicara kenyamanan, maka saya pernah memberikan beberapa pertimbangan. Yang pertama, kenyamanan karena berpikir kalau mengikut Tuhan akan aman-aman. Karena berpikir kalau mengikut Tuhan semua kita senang. Kalau kita mengikut Tuhan pasti kita akan dilimpahi segala berkat. Kalau kita mengikut Tuhan semua akan mulus. Tapi fakta ketika kita mengikut Tuhan, toh ternyata kadang kita sakit-sakitan. Justru kadang kita kesulitan. Makan hari ini kita tidak tahu besok bagaimana. Karena kalau kita justru dicemooh banyak orang. Karena kalau kita dianggap sok suci dan macam-macam. Tapi saya ingin mengatakan bahwa Tuhan berjanji. Bukan supaya kita ini menjadi senang-senang. Tuhan berjanji menyertai kita. Dan kalau Tuhan berjanji menyertai kita, maka yang perlu kita harus bisa bersihkan dari pikiran dan dari hati ini adalah bahwa soal mengikut Tuhan bukan soal sehat atau bukan soal sakit. Soal mengikut Tuhan bukan soal kelimpahan atau kekurangan. Soal mengikut Tuhan bukan soal orang senang dan orang tidak senang. Soal mengikut Tuhan bukan orang suka dan orang tidak suka. Soal mengikut Tuhan dalam hubungan kita dengan Tuhan terkait hati kita. Karenanya dalam beberapa pengalaman orang bisa melakukan apa saja kalau hatinya itu sudah melekat kepada sesuatu. Dan apa saja dia bisa dapat buat. Sehingga tadi sudah saya sampaikan sejak awal, kalau seseorang itu melakukannya dari hati, melakukan sesuatu keluar dari hati, dia akan dengan sukacita. Jadi ujilah dirimu masing-masing. Saudara datang di sini dengan sukacita, ataukah dengan terpaksa? Apakah karena kalau anak-anak, karena desakan orang tua untuk harus datang beribadah? Ataukah orang tua merasa ya malu kalau ketemu saya pernah datang ibadah. Ataukah kemudian ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Ya beta ini pelayan kalau saya pernah masuk gereja juga nanti orang bilang apa. Kalau itu yang terjadi maka itu tidak keluar dari hati saudara. Tetapi yang keluar dari hati saudara, saudara akan terjang apapun itu badai. Kalau keluar dari hati saudara apapun persoalan. Kalau keluar dari hati saudara apapun keadaan saudara, saudara tetap akan mengiring Tuhan. Saudara akan tetap bertahan sampai dengan hari ini. Saya sering mengatakan dalam beberapa tempat, saya katakan bahwa saya melayani Tuhan bukan karena cita-cita. Saya melayani Tuhan bukan karena desakan orang lain. Saya melayani Tuhan karena saya sadar, saya tahu Tuhan yang panggil saya. Dan karena itu kadang-kala keluarga mungkin berkata pulang sudah. Satu peristiwa saya ingin menyampaikan lewat bagian ini. Biasanya di kampung kami kalau ada ponakan yang menikah dan kita hadir, mereka merasa bahwa itu support yang kuat dan merasa sebuah kebanggaan. Saya mengatakan begini, silakan kalian atur, saya pulang karena pelayanan sedang menunggu. Kenapa saya katakan? Karena kalau bicara soal kenyamanan, kalau bicara tentang soal kebersamaan, mungkin sesuatu yang kelihatan baik. Tapi bagi saya, pilihan melayani jauh lebih penting dari hal-hal yang bisa ditoleransi. Nah, jadi hal yang sama dalam hidup ini, kalau hati saudara menyatu dengan hati Tuhan, maka apapun itu saudara akan membuat opsi-opsi terbaik. Bukan berdasarkan apa yang disenangi orang lain. Tapi opsi terbaik adalah apa yang disenangi oleh Tuhan. Saya rindu agar supaya kita semua di tahun 2023 ini, kita menjadi lebih cerdas saudara. Kita lebih tajam menentukan pilihan-pilihan kita. Supaya apa saudara? Kita menjadi orang yang tidak sekedar menjadi anak Tuhan yang biasa-biasa. Saya mau agar supaya kita menjadi lebih tajam. Kita menjadi orang-orang yang lebih kokoh berdiri dengan keputusan terbaik untuk menyenangkan Tuhan. Jangan kemudian kita dari tahun ke tahun kita menjadi pribadi yang sama.
Jangan dari tahun ke tahun kita menjadi pribadi yang tidak berubah. Jangan dari tahun ke tahun kita kelihatannya rasanya sama saja. Saya rindu agar supaya masing-masing kita dengan komitmen, dengan keputusan, dengan pilihan tertinggi dalam hidup ini, yaitu menyenangkan Tuhan. Dan itu harusnya bisa keluar dari hati kita. Tidak bisa dari otak kita. Tidak bisa dari pengalaman kita. Kadang-kala kita bicara, kalau dulu beta setia, pertanyaan sekarang bagaimana? Kalau dulu beta sungguh-sungguh, sekarang bagaimana? Jadi kita tidak sedang bicara tentang dulu, kita bicara tentang sekarang dan ke depan. Amin. Kita harus bicara sekarang dan ke depan. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita buat? Apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang bisa saya persembahkan untuk Tuhan yang terbaik? Saya ingin agar supaya kita memberikan kepada Tuhan bukan yang sisa-sisa dari hidup ini. Kita harus bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Waktu kita yang terbaik buat Tuhan. Hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kesehatan kita yang terbaik buat Tuhan. Karena hari ini mungkin kita masih sehat. Tapi sekali waktu mungkin kita akan menyesal. Kenapa waktu beta sehat, beta sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita masih muda. Dan jangan kemudian menyesal. Kenapa waktu beta masih muda, beta sungguh-sungguh dan setia dengan Tuhan. Nanti sosem bisa berjalan. Baru keinginan itu muncul, terlambat sudah. Selama kita masih kuat, selama masih kita sehat, selama masih kita punya pemikiran yang bersih, selama kita masih bisa melakukan yang terbaik buat Tuhan, lakukan itu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Sebab apa saudara? Sebab masanya akan datang. Dan orang-orang yang setia akan terlihat setia. Dan orang yang tidak setia akan juga ikut terlihat tidak setia. Tuhan akan melihat setiap kita. Dan orang yang setia Tuhan memberkati. Yang tidak setia Tuhan memberikan ruang. Tuhan memberikan kesempatan. Mungkin kadang-kala kita mengatakan, kenapa yang tidak setia Tuhan tidak hukum saja? Saya ingin mengatakan pikiran Tuhan beda dengan pikiran saya dan saudara. Pikiran Tuhan berbeda jauh. Karena ibarat Tuhan adalah orang dewasa, kita anak kecil. Yang belum tahu banyak hal, tapi merasa seperti tahu banyak hal. Jadi kadang-kala kita mengatakan harusnya Tuhan begini, saya akan mengatur Tuhan. Harusnya Tuhan begini, begitu dan sebagainya. Saya ingin katakan di hadapan Tuhan kita ibarat anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Yang hanya bicara saja tapi tidak mengerti ending dari apa yang kita inginkan. Tuhan mengetahui hari ini. Tuhan mengetahui masa lampau. Tuhan mengetahui masa depan. Karena Dia adalah Alfa dan Omega. Nah, Tuhan juga mengetahui saudara. Hari ini Tuhan mengetahui saudara hari esok. Tuhan mengetahui di 10 tahun kemudian. Tuhan mengetahui di 20 tahun kemudian. Tuhan mengetahui segala hal. Karena itu saudara, berikan hatimu buat Tuhan. Biarkan Tuhan kendalikan hatimu. Karena saya percaya kalau Tuhan yang mengendalikan hidupmu, engkau tidak akan pernah menjadi salah. Jadi mengiring Tuhan, melayani Tuhan, bukan dari otak, bukan dari pengalaman. Melayani Tuhan dari hati saudara. Karenanya apapun kata orang, apapun situasi, saudara akan terus terjang. Saudara akan cari ibarat air saudara. Ibarat air, dia akan cari celah. Kalau ada kesulitan ke sini, dia akan cari ke sana. Saudara perhatikan kalau di kampung saudara atau saudara pernah berjalan di satu tempat dan saudara amati ada sungai yang besar. Saudara melihat kalau ada sungai yang besar kadang-kala saudara melihat seperti sungai itu membelah gunung. Karenanya kadang-kala ada tebing yang tinggi. Tapi ada di bagian yang lain yang kelihatannya daratan yang tidak terlalu tinggi seperti gunung. Tapi kenapa lebih cenderung ke sana? Karena air akan mencari celah. Mencari celah yang dia bisa dapat masuk, dia masuk. Sama.
Dalam hidup ini kalau kita mengiring Tuhan, kita akan cari celah. Karena hati ini sudah melekat dengan Tuhan. Kita akan cari celah. Ada sesulit apapun. Kadang kalau mungkin di kantor saudara sesibuk apapun. Tapi kalau saudara punya hati, saudara akan cari celah saudara. Dalam usaha saudara sesibuk apapun. Tapi kalau saudara punya hati dengan Tuhan, saudara akan cari celah. Sehingga saudara akan tetap setia, saudara akan cari Tuhan, saudara akan tetap beribadah, saudara akan tetap melayani Tuhan. Kenapa? Hati saudara sudah melekat dengan Tuhan. Tapi kalau tidak, besar apapun peluang, saudara tidak akan pernah lihat itu saudara. Kenapa? Hatimu tidak di sana. Tapi kalau hatimu di sana, saudara akan cari sekecil apapun itu celah. Saudara akan datang dengan Tuhan. Mengakhiri itu saya mengatakan begini. Ada seorang yang sangat-sangat setia dengan Tuhan. Dia seorang tenaga kesehatan. Tapi dia ada seorang anak Tuhan yang sungguh. Di tengah segala kesibukan merawat pasien. Dia mengatakan sebentar. Saya beribadah. Kalau kalian tunggu silahkan kalian tunggu. Saya akan pergi beribadah. Dan dia tinggalkan sekian banyak pasien. Dia pergi beribadah. Kalau dia pulang dan mereka masih ada dia layani. Tapi kalau tidak pun. Mereka akan datang. Dan mereka sudah tahu. Mereka sudah tahu. Jadi kalau ada jam ibadah. Dia mengatakan itu, mereka pahami dan mereka membiarkan dia. Artinya ini bicara hati kita. Hati yang muncul dari komitmen. Saya rindukan agar supaya kita semua punya hati yang dipersembahkan buat Tuhan. Sehingga benar-benar hati kita dikendalikan. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita.